Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masakin Al-Hufadz ya, Uma Kristiana Dewi serta suami ya Bapak Wali, juga para musyrif-musyrifah, para asatidz dan asatidzah serta ahlul Quran yang akan mewarnai Indonesia 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, Nabi SAW datang berdakwah ya, menyampaikan dakwah tauhid kepada kita semua ini untuk sesuatu yang besar, sukses dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an juga untuk fungsi-fungsi besar bagi kehidupan. Kalau sekiranya teman-teman berada dalam lingkaran gelombang itu, ketahuilah bahwa Allah mengizinkanmu berada dalam pusaran kesuksesan dunia dan akhirat insyaallah. Teman-teman sekalian, apa yang membuat kita ini bertemu pada malam ini? Yang membuat kita bertemu adalah la ilaha illallah, kalimat yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada beberapa hal menarik bagaimana la ilaha illallah bekerja di dunia dan bagaimana la ilaha illallah bekerja di akhirat. Yang pertama, di dunia, Nabi SAW ketika pertama-tama mengajak manusia kepada agama ini, kepada keyakinan tauhid, Nabi bukan cuma bicara tentang surga dan hari kiamat, tapi kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah benar, maka kalian yang akan memimpin peradaban. Hari-hari pertama Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang ikut Rasul SAW masih merahasiakan identitas mereka mengikuti Nabi Muhammad. Orang hanya tahu beberapa keluarga inti Nabi lah yang telah memeluk agama tauhid. Ada satu pemandangan, ini hari pertama ini di dalam dakwah Rasulullah SAW. Di Mina, Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu belum memeluk Islam, paman Nabi SAW, sedang duduk bersama rekan bisnisnya, Arab tapi bukan orang Mekah. Ketika mereka sedang duduk, keluar Nabi dari tenda. Ya, Nabi bikin tenda di Mina juga untuk beribadah di situ. Nabi keluar lalu melaksanakan salat. Kemudian istrinya mengikuti di belakang, ikut menjadi makmum di belakang. Dan Ali bin Abi Thalib keluar berdiri di samping Rasulullah SAW. Jadi begini, di dalam Islam syariat pertama itu adalah berwudu. Setelah itu sholat. Jadi sholat datang dalam 3 tahap. Kewajiban sholat bukan pada saat Isra. Pada saat Isra Mi'raj kewajiban sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat sudah ada dari sejak awal, ya, perintah Allah dari sejak awal, namun sholatnya 2 kali, pada awal siang dan pada awal malam, pagi dan petang. Baik, sahabat Abbas ini bertanya, siapa itu Abbas dan apa yang mereka lakukan? Kata Abbas bin Abdul Muttalib, itu ponakanku Muhammad. Dia gak pernah bohong. Dia mengaku Nabi, ya, dan yang di sampingnya adalah istrinya Khadijah, beriman kepadanya. Di belakangnya adalah ponakanku yang lain, Ali bin Abi Thalib, juga beriman kepadanya. Dan dia berkata, Muhammad ini berkata, mereka akan menguasai Arab dan akan menaklukkan Romawi dan Persia. Coba bayangkan, di tengah kesendirian merintis dakwah
Nabi telah meniupkan harapan peradaban besar bagi umat ini. Kalau kamu benar mengucapkan la ilaha illallah dan bekerja dalam kehidupanmu, maka kekayaan sesungguhnya ada di dalam hatimu. Tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik datang ke Abu Thalib ketika Abu Thalib mau wafat di kasur kematiannya. Mereka khawatir nanti Abu Thalib wafat, belum ada kesepakatan tentang Muhammad. Selama ini mereka terhalang karena segan dengan Abu Thalib. Akhirnya mereka mengalah. Mereka berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, udah, kami khawatir sakitmu sekarang akan membawamu kepada kematian. Maka setelah engkau wafat nanti, kami tidak akan mengganggu lagi ponakan. Dia mau nyembah apa aja, gak mau nyembah apa, terserah dia. Syaratnya satu, kami minta jangan dia menyinggung-nyinggung Tuhan kami. Jangan lagi menyinggung-nyinggung tentang berhala. Abu Thalib merasa tawaran ini sangat realistis. Bayangkan, Abu Thalib dan Khadijah sakit-sakitan ketika itu sebab boikot total yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun dari bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai bulan Muharram tahun 10 kenabian. Kaum muslimin sampai makan-makan daun, makan kulit-kulit kayu, direbus sedemikian rupa biar lembut agar bisa dimakan oleh anak-anak. Luar biasa. Khadijah itu perempuan yang sehat, memiliki kecerdasan fisik yang luar biasa, psikal intelijensia yang tinggi. Ada banyak bukti Khadijah ini memiliki kekuatan fisik. Teman-teman putri ya, Anda harus sehat. Kalau mau menciptakan generasi yang kuat, Anda gak boleh mengeluh di depan anak. Seberapapun Anda capek, di depan anak jangan mengeluh. Jadi perempuan hebat. Khadijah begitu. Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW dalam riwayat yang paling populer. Saya tidak berkata paling kuat. Saya condong kepada pendapat antara 30 sampai 35 tahun. Tapi yang paling populer, Khadijah menikah dengan Nabi umur 40 tahun. Tapi lihat, menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah memberi 6 orang anak kepada Rasulullah. Wanita sesehat apa yang dapat melahirkan 6 orang anak pasca 40 tahun? Ada bukti-bukti lain. Ketika Nabi berusia 38 tahun, artinya 13 tahun setelah pernikahan, berarti umur Khadijah berapa? 40 tambah 13? 53 tahun. Nabi mulai suka menyendiri ke Gua Hira. Tahannus itu artinya ta'abbud, beribadah. Ibadah apa Ustaz? Puasa belum ada, sholat belum ada, baca Quran belum ada. Tafakkur. Ini ibadah penting yang dilupai oleh orang muslim, sehingga mereka tidak maju. Nabi beribadah, tahannus ke Gua Hira. Kalau bekal habis, kadang Nabi yang pulang ke rumah, kadang Khadijah yang naik ke gunung. Ya, Umar sama Babai tahu bagaimana cadas dan tingginya ke Jabal Nur, tempat Gua Hira. Perempuan 53 tahun berjalan. Ada 3 bukit ketika itu dari rumah Khadijah di dekat Marwah sampai ke Jabal Nur. Umur 53 tahun. Sehat Khadijah. Tapi kemudian sakit-sakitan karena boikot, perjuangan. Jadi belum ada apa-apa. Segala kesyahduan sujud yang kamu rasakan, segala ayat-ayat Allah dan pesan-pesan keindahan yang dapat kamu menggetarkan hatimu, di balik itu ada perjuangan, darah, air mata, keletihan Rasul dan keluarganya serta para sahabatnya. Belum ada apa-apa. Apa yang kita lakukan pada hari ini belum ada apa-apanya. Tapi kita ingin meneruskan itu. Nah, Abu Thalib berpikir realistis. Sudah 3 tahun di boikot. Kalau aku wafat nanti, itu lebih berbahaya lagi bagi ponakanku Muhammad. Maka ini kesempatan baik. Akhirnya Abu Thalib memanggil Muhammad, Nabi SAW. Muhammad ini pemuka kaummu, ada tawaran yang menarik itu. Akhirnya disampaikan. Nabi mendengar. Lalu Nabi berkata, mau tidak aku tawarkan dengan sesuatu yang lebih baik dari itu? Perhatian para pemuka Quraisy pada saat itu kumpul. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, ada Ibnu Abi Mu'in,
ada Al-Walid bin Mughirah, ada Walid bin Utbah. Ada banyak pemuka-pemuka Quraisy semua. Kata Nabi, qul kalimatan wahidatan tadinu bihal Arab wa tamliku bihal Ajam. Cukup katakan satu kalimat, kamu akan memimpin Arab, kamu akan menundukkan Persia dan Romawi. Coba bayangkan tawaran ini keluar dari mulut Nabi SAW yang terkenal jujur, tidak pernah berbohong. Orang Quraisy itu tahu Nabi gak pernah bohong. Apa yang diucapkan Nabi pasti akan benar semuanya. Iya kan? Orang Quraisy tidak pernah ada kekuatan besar karena konflik antar kabilah-kabilah kecil. Prestasi paling gemilang mereka adalah mereka bisa masuk ke istana Raja Persia di Baghdad. Mereka bisa berjumpa dengan penguasa Romawi di Syam. Mereka bisa masuk ke rumah gubernur yang ada di Basra dan seterusnya dan seterusnya. Ini udah prestasi gemilang. Tiba-tiba Nabi menawarkan, katakan satu kalimat. Kalau kalian katakan itu, semua dunia akan takluk. Akan tunduk kepada kalian, Arab atau Ajam, non-Arab. Abu Jahal paling depan berkata, Muhammad katakan 10 kalimat, aku akan menang. Jangankan satu, 10 kalimat kalau memang dampaknya adalah kita menguasai dunia. Jadi kecil sekali target buka masakin hufaz di Turki, kecil sekali itu. Ini enggak ada energi besar lah kalau Allah di dalam hati kita ini. Ini enggak boleh padam. Ini enggak boleh tidur. Dia harus diubah menjadi energi aktif dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, kata Nabi kepada Abu Jahal, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalian akan menguasai dunia. Artinya apa? Jika sekiranya kita belum dapat menguasai peradaban, berarti ada yang keliru dari la ilaha illallah dalam diri kita ini. Ada yang belum optimal dari la ilaha illallah dalam diri kita. Ini tentang la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan nanti di akhirat lebih menakjubkan. Ada 2 pemandangan yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, ada orang yang kufur kepada Allah. Ketika akan azab, Allah tanya, mau tidak kalau aku berikan emas seberat bumi, kamu menebus azabmu hari ini dengan memberikan semua emas itu? Kata orang itu, mau ya Allah. Allah bilang, terlambat. Dulu telah datang utusan kami membawa bukti-bukti yang kuat, kamu tidak beriman. Bayangkan, emas seberat bumi. Saya pernah iseng menghitung jumlah kekayaan Bill Gates, kemudian dikonvert menjadi emas. Itu harus dibawa oleh 83 truk yang berisi 10 ton, yang bisa muat untuk 10 ton beratnya. Jadi penuh dari Jakarta terus ke Tangerang, apa itu, coba bayangkan ya. Bukan 83, maaf, lebih banyak dari itu, 830 atau begitu. Jadi saya hitung itu kekayaan sebuah. Ini enggak, semua bumi ini jadi emas. Untuk menebus azab akhirat karena tidak beriman, tidak bisa nanti. Artinya, ketika ada la ilaha illallah di dalam diri kita, kita punya kekayaan yang jauh lebih bernilai daripada emas seberat bumi. Lalu ada kejadian yang kedua, ini yang menarik. Hadisnya panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama hadis menyebutkannya sebagai hadithul bitaqah, hadis kartu. Bitaqah itu kartu kecil, itu bitaqah. Didatangkan pada hari itu seorang hamba yang melakukan semua jenis dosa dan kemaksiatan. Diperlihatkan kepadanya 99 suhuf. Satu suhuf itu sejauh mata memandang berisi catatan-catatan kejelekan dan dosa yang dia lakukan. Diaudit satu persatu. Lalu Allah bertanya kepada hamba itu, hambaku, betul tidak apa yang ditulis di dalam suhuf itu? Apakah utusan-utusan kami salah dalam mencatat? Hamba itu ketakutan dan berkata, tidak ya Allah, betul, itu memang yang kulakukan. Allah berkata, apakah
kamu ada pembelaan pada hari ini, semakin kerdillah jiwa hamba itu dan berkata, tidak ada kebaikan yang pernah aku lakukan ya Allah. Tidak ada pembelaan atas seluruh dosa-dosa yang banyak tadi. Allah berkata, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu Allah memanggil malaikatnya, keluarkan apa yang dimiliki oleh hamba ini. Lalu sang malaikat mengeluarkan satu kartu bitaqah. Karena itu hadis ini disebut hadisul bitaqah, hadis kartu. Di kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini, jika ada kartu itu di dalam hati-hatimu, maka jaga itu baik-baik. Hamba itu berkata kepada Allah, ya Allah, apa yang bisa diperbuat oleh satu kartu kecil itu dibandingkan 99 huruf yang berisi dosa-dosa dan kemaksiatan itu? Kata Allah, kamu tidak akan dizalimi. Lalu diletakkanlah 99 huruf itu di satu sisi timbangan, dan diletakkanlah bitaqah, kalimat syahadat itu, di sisi yang lain. Tiba-tiba sisi yang berisi kartu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lebih berat daripada 99 huruf itu. Hamba itu pun dimasukkan ke dalam surga. Saudara, hadis ini sahih. Apa yang perlu kita lakukan? Kita ingin menjaga agar kartu ini tidak robek, kartu ini tidak hilang. Ada banyak kisah ulama yang murtad. Ada banyak kisah cedikan-cedikan yang kemudian menjadi liberal. Ada banyak kisah yang kemudian orang membenarkan semua agama setelah belajar-belajar menjadi semakin pintar. Maka yang paling penting adalah kesederhanaan iman, membuat engkau lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah lebih daripada apa yang ada di tanganmu. Kita sholat, mohon maaf, puasa, berinfak, umrah, haji, bisa jadi itu tidak membawa kedewasaan spiritual apa. Sebab kedewasaan spiritual yang sesungguhnya adalah kita sampai dalam satu fase kehidupan ditegur oleh Allah sehingga timbul kesadaran, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat pandemi hari ini. Pesan tauhidnya jelas sekali. Saya sudah dengar ribuan ceramah dalam bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tidak ada juru dakwah yang lebih terang, lebih jelas pesannya daripada COVID-19. COVID ini seperti Allah turun ke bumi langsung menyampaikan kepada kita seperti Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku Allah, aku yang besar. Kalian mengira kalian dapat menentukan arah jarum jam sejarah. Kalian mengira kalian hebat, dapat membangun bandara-bandara, stadion-stadion, jalan tol. Aku kirimkan satu makhluk bahkan tidak bisa dilihat dengan matamu. Kamu takut menikmati semua fasilitas-fasilitas dan hasil yang selama ini kalian bangga-banggakan. Bagaimana kita menempatkan Allah kembali dalam sentral kehidupan kita? Itulah kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Teman-teman, bagaimana cara yang paling baik menjaga akidah ini? Ya, selalu memegang Al-Quran, selalu bersama Al-Quran dalam kehidupan kita. Hafal Al-Quran adalah anugerah besar, tapi dia belum ada apa-apanya sebelum pengamalan, penghayatan, mentadaburi isi dan maknanya ini luar biasa. Ini yang ingin kita gagas sehingga kita dapat memimpin peradaban. Coba lihat sebelum tanya jawab ini, karena teman-teman ngantuk saya tahu. Di dalam Al-Quran, Allah membuka 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. 4 surahnya berkaitan dengan produk ciptaan Allah,
Satu suratnya berkaitan dengan pedoman untuk dapat menggunakan produk itu. Kita kalau beli handphone ada buku petunjuknya kan? Semakin canggih sesuatu. Misalnya ada mobil sekarang dengan kecerdasan artifisial, ya kan? Maka buku petunjuknya itu harus lebih dibaca lagi. Ntar salah pencet tombol malah nabrak, ya kan? Buat apa kita dapat sesuatu yang canggih tapi kita tidak punya buku petunjuknya? Nggak bisa kita gunakan. Begitulah Allah menurunkan produknya, langit, bumi dan segala isinya. Allah turunkan pula. Nih, satu paket dengan itu, Al-Quran sebagai pedoman kalian mempergunakan itu. Pertama surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala hamd, saya nggak mau terjemahkan. Segala hamd bagi Allah, pengurus alam semesta. Alam semesta ini produk. Di surat Al-An'am, surah ke-6. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala hamd bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, produk. Di surat Saba, surat 34. Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala pernak-pernik yang ada di langit dan di bumi milik Allah, produk. Satu lagi di surat 35, surah setelah Saba, Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji, segala hamd bagi Allah yang telah menciptakan tanpa bahan baku. Itu arti fatir. Jadi kalau teman-teman putri ini pintar bikin donat, nggak bisa disebut fatir. Sebab sudah ada bahan bakunya. Sepintar apapun kamu, kalau nggak ada tepung, nggak ada mentega, nggak ada, ya kan? Nggak bisa kan? Tapi Allah menciptakan alam raya ini tanpa bahan baku sebelumnya. Maka itu disebut fatir. Cuma Allah yang layak disebut fatir. Ya, Allah menciptakan, ada kata-kata fator, artinya menciptakan tanpa bahan baku. Khalaq, artinya menciptakan tanpa campur tangan makhluk. Kemudian ja'al, menjadikan tapi ada campur tangan makhluk. Ini penggunaan semua kata di dalam bahasa Arab. Walaupun terlihat sama ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, penggunaannya berbeda. Duduk bahasa Arabnya apa duduk? Selain jalasa, qa'ada. Apa bedanya? Kalau ada orang bilang jalasa Faris, Faris telah duduk, Anda paham? Kalau ada kata jalasa Faris, berarti sebelum duduk Faris berdiri. Tapi kalau Faris dari berbaring duduk, qa'ada Faris, nggak boleh jalasa. Bahasa Arab. Anak, bahasa Arabnya apa? Faris, anak Abdullah. Gimana bahasa Arabnya? Faris ibnu Abdullah. Lainnya Faris bin Abdullah, ya kan? Penggunaannya berbeda. Bin tanpa alif hanya digunakan untuk ayah kandung, nggak boleh yang lain. Tapi kalau ibn boleh digunakan yang lain. Boleh digunakan ke kakek langsung, atau ke buyut, atau ke ibu. Maka tidak boleh bilang Isa bin Maryam, salah. Harus Isa ibn Maryam. Sebab kata bin cuma boleh kepada ayah. Saya ke kampus UIN Jambi. Dulu kakek saya ngajar di situ. Orang gak kenal ayah saya karena ayah saya di tempat lain. Lalu rektornya memperkenalkan saya. Ini adalah Faris ibn Mansur. Faris anak Mansur, maksudnya cucu. Waktu Nabi berteriak di Hunain, Nabi berkata, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku ini Nabi, gak mungkin bohong dengan janji. Aku ini putra Abdul Muttalib. Gak mungkin aku menggadai reputasi Abdul Muttalib karena kebohongan itu. Padahal Nabi anak Abdullah. Dalam bahasa Arab, ibn bisa digunakan untuk ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, atau ke ibu. Gembong munafik di Madinah siapa? Abdullah bin Ubay ibn Salul. Perhatikan, Abdullah bin Ubay ibn Salul. Kenapa? Salul bukan bapak bagi Abdullah, tapi istri Abdullah. Salul itu nama perempuan, ibunya Abdullah. Paham? Istrinya Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ibn Salul, Abdullah, anak Abdullah
anak Ubay, yang istrinya anak ibunya itu adalah bahasa Arab. Baik. Satu lagi, surah yang dibuka dengan Alhamdulillah, surah Al-Kahfi. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, tentang pedoman Al-Quran. Seolah-olah tidak ada artinya Allah menciptakan alam raya ini, bahkan 4 kali lebih banyak dari ini kalau tanpa kitab petunjuk. Anda bersama Al-Quran pada hari ini, maka Anda adalah orang yang paling bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji. Karena bahasa Indonesia sangat miskin menerjemahkan bahasa Arab. Alhamdulillah mengandung 2 makna, syukur dan kagum. Asyukur wal majdu. Al-majdu was syukur, kagum dan terima kasih. Kagum sama terima kasih berbeda. Saya pergi umrah, lalu saya bawa oleh-oleh sejadah untuk Uma. Ini sejadah. Uma terima kasih nggak saya kasih sejadah? Terima kasih. Kagum enggak? Karena sejadah di rumahnya lebih bagus. Wah, terima kasih dan tidak kagum. Uma jalan ke Turki survei untuk masakin hufaz. Pergi jalan-jalan ke istana Dolmabahce. Kalau istana Topkapı itu simbol kesederhanaan. Ini di masa-masa awal kekhilafan Turki. Dolmabahce itu di kekhilafan terakhir. Ibu Mega pun terkagum-kagum melihat semua ornamen, semua yang pernak-pernik yang ada di dalamnya. Ibu Mega terkagum-kagum. Uma melihat itu juga kagum. Tapi Uma terima kasih gak? Enggak, bukan rumah dia. Paham? Beda antara kagum dan terima kasih. Tetapi Allah tidak menggunakan kata kagum, al-majdu, tidak menggunakan kata asyukur. Al-majdu lillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Asyukru lillahi rabbil alamin, segala syukur kepada Allah. Alhamdulillah mengandung 2 hal itu. Sebab apa? Semua hal yang terkait dengan pemberian Allah akan mendatangkan rasa syukur yang tidak berhenti, rasa kagum yang tidak pernah bertepi. Karena itu tadi pembawa acara baca wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apa artinya? Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu akan tidak bisa menghitungnya. Kenapa tidak bisa dihitung? Kenapa tidak bisa dihitung? Karena banyak. Sayang sekali ayat itu tidak berbicara tentang banyak. Ayat itu datang dalam bentuk mufrad. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu coba menghitung 1 nikmat Allah. Kalau ayat itu berbicara tentang banyak, bunyinya begini. Wa in ta'uddu ni'amallah la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu gak akan bisa. Kalau itu udah pasti. Tanpa ayat Al-Quran begitu orang sudah tahu semua. Banyak sekali nikmat Allah. Tapi Allah berkata dalam surat An-Nahl ayat 18 itu, kalau kamu coba menghitung 1 saja nikmat Allah, gak bakal berhenti. Apa yang tidak bakal berhenti? Rasa kagum dan rasa terima kasih. 1 nikmat, telinga. Kalau kamu coba menghitung kekaguman pada Allah, pada penciptaan telinga, gak bakal habis. Telinga. Apa fungsi telinga? Mendengar itu fungsi paling kecil telinga. Telinga ini ada 3 bagian. Ya, daun telinga, gendang telinga, dan bagian vestibular paling dalam di telinga. Daun telinga ini ya untuk menampung gelombang suara saja. Tidak bisa mendengar dia. Karena itu kalau sekiranya daun telinga ini diiris, kita tetap bisa dengar. Karena tidak ada fungsi sama sekali untuk itu. Allah buat stereo 2 begini untuk mengidentifikasi arah suara. Subhanallah. Lihat. Kalau sekiranya telinga kita ini cuma 1, orang panggil nama kita bingung mau noleh kemana. Asal suara dari mana kita tidak tahu. Yang mendengar mana? Bagian tengah. Tapi yang paling besar fungsinya bagi kehidupan, bagian dalam. Jadi di bagian paling dalam telinga itu ada kanal setengah lingkaran yang dikelilingi oleh cairan pecah itu, ya di situ ada vestibular. Maka sistem yang bekerja di dalamnya disebut sistem vestibularis.
Seluruh keseimbangan hidup kita ini ada di situ. Kita bisa tidak jatuh ketika ngerem, ketika pesawat lepas landas, ketika pesawat landing, ya kan? Karena apa? Ketika naik lift, kenapa? Karena sistem vestibularis yang ada di bagian paling dalam telinga kita itu bekerja. Semuanya diatur di situ. Lihat, Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ayat 11. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ fil kahfi sinina adada. Maka kami pukul, kami tutup, kami freeze, kami bekukan telinga mereka selama bertahun-tahun selama mereka di dalam. Selama ini kita baca ayat ini seolah-olah Allah tutup pendengaran mereka biar nyenyak tidur, kan? Iya kan? Kalau nggak dengar, bukan. Ini bukan tentang pendengaran. Kalau tentang pendengaran Allah gunakan kata sama', bukan menggunakan azan. Dalam Al-Baqarah Allah sampaikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Satu fungsi telinga. Tapi bagi Ashabul Kahfi, fadarabna ala adhanihim. Semua sistem vestibularis yang ada di dalam juga Allah bekukan. Sehingga ketika mereka terbangun setelah 309 tahun, mereka tetap bertanya, kita ini udah tidur berapa lama? Kawannya bilang sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena jenggot mereka tidak panjang, rambut mereka tidak panjang, kuku mereka tidak panjang. Allah atur kesimpangan, dibekukan sama Allah yang ada di sini. Kebayangkan kalau sekiranya setiap ayat dan kata Al-Quran dapat kita pahami dengan baik, karena Anda adalah sahabat-sahabat karib Al-Quran, dan Al-Quran hanya membocorkan rahasianya kepada teman dekatnya. Sama seperti kita. Orang baru kenal kita langsung curhat isi rahasia hidup kita. Mau nggak begitu? Ya mau. Setelah akrab baru kita. Begitulah Al-Quran. Semakin kita akrab dengan Al-Quran, semakin Al-Quran membuka rahasia-rahasia dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa membantah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah surat yang keberapa? Surat yang kedua. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran ini, maka datangkan dengan satu surah. Al-Baqarah surah yang kedua. Sebelum Al-Baqarah cuma ada satu surah. Datangkan satu surah. Tapi di surah ke-11 surah Hud, Allah berkata, fa'tu bi'ashri suwarin mithli. Datangkan 10 surat seperti itu. Sebab apa? Sebelum Hud ada 10 surah. Insya Allah, ya Allah, bukalah ya hati-hati kami yang ada di ruangan ini dapat lebih baik memahami kitab Allah. Karena seluruh kekayaan itu ada di dalam Al-Quran. Saudara, orang sukses itu bukan yang memiliki banyak resource, banyak sumber daya, bukan, tapi dapat mengkapitalisasi resource, dapat memanfaatkan. Al-Quran adalah kekayaanmu, hadis adalah kekayaanmu, sirah adalah kekayaanmu, para ulama adalah kekayaanmu, akidah adalah kekayaanmu, la ilaha illallah adalah kekayaanmu, ukhuwah adalah kekayaanmu. Kekayaan ini harus kita berdaya gunakan untuk urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Bisa kita buka tanya jawab, insyaallah. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, Dokter, insyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Faris telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, kepada hadirin, bila ada pertanyaan boleh disampaikan. Ada yang mau bertanya? Ikhwan akhwat. Silakan. Seringkali kita dengar kalimat-kalimat dari masyarakat atau dari orang-orang yang bilang kayak gini, buat apa sekolah tinggi-tinggi ujungnya jadi ibu rumah tangga, buat apa sekolah tinggi-tinggi ujungnya juga bakalan ngurus anak, ngurus dapur. Nah Ustaz, tolong kasih kami tamparan agar kami
Bagus sekali. Ini murid paling radikal ya. Baik. Sebenarnya kita sekolah itu untuk apa sih? Kita sekolah itu untuk apa nih? Ya, adanya ucapan seperti itu karena mereka merendahkan tujuan sekolah. Seolah-olah tujuan sekolah itu untuk menjadi pegawai. Tujuan sekolah itu untuk jadi ya profesi-profesi tertentu dalam kehidupan ini. Coba kita sekolah ini untuk apa? Untuk jadi presiden sudah ada. Untuk jadi dokter sudah banyak. Untuk jadi insinyur sudah berlimpah. Untuk jadi ahli ekonomi apalagi? Untuk ahli politik janganlah, udah cukup yang ada. Ya, yang tidak baiknya tapi ya. Nah, jadi untuk apa kita berada di sekolah ini? Sekolah ini mengajarkan kita cara berpikir, mengajarkan kita cara hidup, sehingga apapun peran yang nanti akan kita pilih, kita memainkan peran itu dengan baik. Dan itu tujuan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Kalau jadi apa, itu terserah nanti. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap orang punya pilihan. Saya buat apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau saya masih ikut cara berpikirmu bahwa sukses itu harus jadi dokter, sukses itu harus jadi insinyur, sukses itu harus jadi ahli ekonomi, sukses itu harus tidak. Sekolah itu mengajari kita cara berpikir yang terbaik untuk memainkan peran apapun dalam hidup dengan cara yang terbaik. Karena Allah menguji kita ini untuk yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Saya pikir ini cara kita memuliakan diri kita sendiri untuk tidak mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Mereka menciptakan cara pandang yang sempit tentang sekolah, lalu kita dipaksakan untuk ikut itu. Jangan, kita nggak mau ikut permainan mereka, tidak. Ya, bagi kita menjadi ibu rumah tangga itu emangnya tidak prestasi. Begitu Anda menjadi ibu rumah tangga, berarti ada kesempatan untuk dikatakan kepadamu, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Idza sallat salaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Sudah. Itu saja. Kalau kehidupan dunia ini sebentar sekali. Orang berlomba untuk dunia, jangan dihiraukan, jangan. Teman-teman sekalian, ini rumus penting banget dalam kehidupan. Ini juga untuk meneguhkan teman-teman yang belajar Al-Quran. Jika Allah memberikan sesuatu kepada orang yang taat dan ahli maksiat, kepada orang beriman dan orang kufur, berarti sesuatu itu tidak ada nilainya. Tapi kalau Allah berikan hanya kepada orang yang beriman, orang bertakwa, orang yang taat, itu baru ada nilainya. Harta ada nilainya tidak? Allah memberi harta kepada Sulaiman, Allah memberi harta kepada Qarun. Berarti harta tidak ada nilainya. Sebab kalau ada nilai, nggak mungkin Allah kasih kepada Qarun. Dia kasih kepada hamba-hamba pilihannya saja. Berarti harta tidak ada nilainya. Kekuasaan ada nilai apa tidak? Allah berikan kepada Daud, Allah berikan kepada Fir'aun. Berarti kekuasaan tidak ada nilainya. Bagi orang mukmin, ya, coba. Ilmu ada nilainya apa tidak? Tidak. Allah berikan kepada Khidir, Allah berikan kepada Haman. Loh, jadi ada nilainya apa? Ketika kita menggunakan pemberian Allah itu di jalan yang diridhoi Allah, itu baru bernilai. Jadi orang mukmin bahagia ketika diberikan sesuatu oleh Allah, tapi lebih bahagia ketika dia dapat memanfaatkan sesuatu itu di jalan yang diridhoi Allah. Kebahagiaan orang mukmin ketika dapat mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain harus lebih besar daripada kebahagiaannya ketika dia dapat ilmu. Kebahagiaan orang mukmin ketika dia dapat menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk kemanfaatan umat harus lebih besar daripada kebahagiaannya ketika dia mendapat kekuasaan itu sendiri. Kebahagiaan seorang mukmin ketika dia dapat menggunakan hartanya infak wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada ketika dia mendapatkan harta itu sendiri. Harus begitu. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma. Kalau sekiranya dunia ini ada nilainya seperti sebelah sayap nyamuk, Allah nggak kasih orang kafir itu minum dari dunia ini walaupun seteguk air.
Kita lihat hari ini orang kafir minumnya bergalon-galon, bahkan dia jualan galon. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur jazakallah kepada Ustaz atas pemberian motivasi dan ilmunya. Izin bertanya Ustaz, ini izin bertanya tentang, karena Ustaz tadi membahas tentang COVID-19, sedikit membahas tentang itu. Jadi Ustaz, kalau perkenalkan, nama saya Sabri Mulia, saya berasal dari Aceh. Aceh di mana? Aceh di Gayo. Orang Gayo tuh nggak mau dibilang orang Aceh. Kamu Aceh apa Gayo gitu? Iya kan? Lu tahu ya. Jadi Ustaz, kalau ditanya masalah ke pribadi saya, kalau ditanya percaya nggak masalah COVID ini? Insya Allah 99% tidak percaya, Ustaz. Bukan berarti saya sombong ataupun tidak percaya dengan musibah ataupun ya wabah yang sedang kita hadapi gitu. Pernah? Kenapa? Karena beberapa dari pengalaman yang saya saksikan, yang saya alami gitu, Ustaz. Salah satu contohnya misalnya ketika kita di masjid belum selesai melaksanakan sholat sunnah, kita sudah diusir secara halus gitu. Udah diusir secara halus, datang tentang kebersihan langsung disemprot desinfektan dan segala macam gitu. Iya, bukannya banyak contohnya. Bahkan ketika salah satu provinsi Sumatera Barat dan itu dinobatkan menjadi salah satu provinsi zona merah mulai dari awal COVID sampai akhir 2020 gitu. Sedangkan di sana tuh mungkin kejadiannya cuma sedikit, tapi dinobatkan sebagai zona merah, daerah yang paling zona merah di Pulau Sumatera. Nah, ketika di Sumatera Barat itu ada satu masjid yang dari awal COVID itu, dari sebelum puasa di awal 2020, itu mereka tetap sholat berjamaah, dan masjid ini termasuk masjid yang besar karena di samping jalan raya. Nah, suatu ketika karena masjid ini tetap membentangkan sajadahnya, sholatnya tetap masih tidak berjarak gitu. Kemudian dihubungi langsung sama wali kota. Kenapa masih laksanakan sholat gitu? Kenapa masih membentangkan sajadah sedangkan kita sedang menghadapi wabah dan segala macam? Tapi karena ya mungkin jamaah yang terus ketua masjidnya mengatakan karena ini masjid adalah rumah Allah, bukan masjid milik saya pribadi. Kalau milik saya pribadi saya bisa melarang mereka, tetapi karena ini rumah Allah dan ini milik umum, jadi mereka tidak bisa dilarang, kata pengurus masjid itu. Hingga akhirnya ya sampai sekarang memang tetap seperti itu. Sampai sekarang semua masjid hampir penuh, sholat sudah seperti normal, sholat sudah normal, sajadah sudah dibentangkan dan tidak ada berjarak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau pendapat Ustaz gimana masalah tentang COVID-19 ini? Karena saya masih belum percaya sebenarnya. Saya masih belum percaya seperti yang kita saksikan. Misalnya seperti ketika awal-awalnya, ketika merebak ya, ketika di jalan tiba-tiba jatuh, segala macam itu. Mungkin Ustaz lebih memahami tentang itu. Mungkin Ustaz, fadal sebulan zatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Cara fikir sahabat kita ini mirip hampir semua orang Aceh. Selama pandemi ini saya udah 2 kali ke Aceh. Ya, warung-warung kopi itu buka sampai jam 2. Tempat cukur rambut pun jam 12 malam masih buka. Dan ada pengunjung. Itu kan gila. Dan Jumat terakhir bulan Sya'ban sebelum Ramadan saya di Bukit Tinggi. Ya, di Bukit Tinggi juga begitu tanpa jalan. Jadi begini, pengetahuan itu ada 3. Pengetahuan itu ada 3. Yang pertama adalah sensorik. Sensorik itu kita percaya karena sesuatu itu dapat dilihat dengan mata atau dirasakan dengan indera-indera yang lain. Paham? Saya bilang ada mobil lewat, ada motor lewat sekarang karena kita dengar suara motor. Itu namanya pengetahuan sensorik. Ya, teman-teman percaya tidak ada HP ini? Percaya. Kenapa? Mata Anda dapat lihat. Itu pengetahuan sensorik. Ini pengetahuan yang paling dasar.
Di atas itu, di atas sensorik, namanya adalah pengetahuan logik. Walaupun kita tidak melihat wujudnya, tapi kita melihat akibatnya. Di balik tembok ini saya lihat ada asap. Saya bilang ada api di situ, ada yang bakar sesuatu di situ. Anda percaya apa tidak? Percaya. Kalau orang waras percaya karena ada asap. Tapi kalau dia bilang enggak Ustaz, enggak percaya saya, padahal ada asap gitu. Wisma Atlet itu penuh gitu loh, itu asap semua itu. Kok kita nggak percaya ada COVID? Percaya, saya percaya ada COVID. Karena dapat dilihat dengan mata. Tapi cara menyikapi dengan cara yang berlebihan, itu yang kita koreksi. Bukan berarti karena orang salah melakukan itu lalu kita menafikan COVID, tidak. Karena itu pengetahuan yang paling dasar. Sensorik, ada orang dekat-dekat kita yang mereka dapat terkena langsung itu. Atau logik, kita lihat, nggak mungkin orang itu main-main ke rumah sakit itu, hanya wisata aja gitu, nggak mungkin. Memang ada gejalanya. Nggak mungkin Anda mengatur puluhan ribu orang di Indonesia ini bersekongkol membohongi diri mereka sendiri, kami nggak bisa cium sesuatu. Paham? Berarti itu nyata. Tapi cara kita ya, pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan dari wahyu. Karena banyak sekali misteri dalam kehidupan ini yang tidak bisa dijawab oleh logika, tidak bisa dijawab oleh indera sensor kita. Paham? Baik. Bagaimana cara menyikapinya? Ada 3 pula hukum sebab akibat. Yang pertama adalah hukum sebab akibat natural. Kalau kena api, kebakar. Kena air, basah. Tidak makan, lapar. Itu sebab akibat natural. Nggak usah dipikirin. Ada lagi hukum sebab akibat kultural. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang baca buku minimal 60 buku setahun, insya Allah jadi orang sukses. Ya, siapa yang mempelajari ini akan begini. Itu kultural. Artinya budaya yang diciptakan manusia. Tapi ada lagi hukum sebab akibat yang ketiga, hukum sebab akibat syar'i. Mana? Faman tabi'a budaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman ittaba'a budaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu tidak bisa dilogikakan. Paham? Tidak bisa dibuat oleh budaya manusia, tidak bisa. Tapi nyata. Allah sebutkan kalau kamu bertakwa, Allah beri jalan keluar. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak diduga. Ini jalan syariat. Kita tidak boleh, kita tidak boleh meragukan hukum sebab akibat syariat seperti kita percaya, seperti kita tidak boleh meragukan hukum sebab akibat natural. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ini untuk melalui Rasulnya memerintahkan kita untuk menghindari wabah penyakit. Artinya wabah penyakit itu bukan omong kosong, nyata. Dari zaman Nabi sudah ada. Kata Nabi, firra minal majdzum firaraka minal asad. Menghindarlah dari wabah seperti kamu menghindar dari singa. Paham? Ini namanya syariat. Karena apa? Karena ada perintah atau ada larangan. Pokoknya kalau ada larangan atau perintah itu syariat. Paham? Tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah tapi jangan berobat dengan haram. Berarti berobat adalah syariat. Apa artinya? Kalau kita melakukan berarti kita menjalankan perintah syariat. Tapi harus dibedakan. Ada syariat, ada lagi wilayah Allah. Kita berobat kalau kita sakit itu wajib karena Nabi memerintahkan. Tapi yang memberi kesembuhan siapa? Allah, bukan obat. Nah, ini nggak boleh rusak. Karena itu lihat COVID-19 sudah ditemukan belum obatnya? Belum. Tapi tingkat kesembuhan mencapai 87%. Allah ingin kasih tahu manusia, ini pesan tauhid dari COVID, bahwa yang menyembuhkan memang bukan obat. Ada 2 orang sakit sama, tapi satu dari keluarga yang sangat berada. Dia bisa sewa dokter yang paling baik di negeri ini, di rumah sakit yang paling canggih gitu. Tapi kemudian wafat, tidak bisa disembuhkan. Ada lagi orang dari orang kampung, nggak mampu, cuma dekat temannya bilang, coba rebus daun ini, kamu minum tiap hari, sembuh. Lalu orang banyak berkata, wah ternyata kalau sakit begitu, daripada ke rumah sakit lebih mujarab minum daun itu. Keliru. Itu di atas logika yang menyembuhkan adalah obat, nggak boleh. Saya kalau kasih anak saya sekarang obat, saya nggak bilang, nak minum obat biar sehat, nggak mau.
mengorbankan akidah mereka. Nak minum obat karena ini kewajiban. Semoga Allah menyembuhkan. Cara berpikir tauhid ini harus selalu kita jaga. Ada sebab akibat syar'i. Kalau saya sebenarnya lebih banyak yang pengen saya sampaikan. Itu udah malam dan surat malam nanti Anda nggak bisa tidur sampai jam 12. Dan ada ancaman lain ya, Anda terlalu cepat pintar. Cukup. Jangan terlalu cepat pintar ya. Pelan-pelan makan dikit-dikit. Baik. Sudah cukup mungkin. Hah? Ada satu. Besok saya ada 6 kegiatan dari mulai subuh. Baik. Dan izin dari untuk Uma nggak bisa mampir ke rumah ini juga malam ini ya. Sekali pertemuan itu memang nggak boleh dituntaskan semuanya agar ada pertemuan berikutnya. Ya. Baik. Mungkin ini dulu teman-teman sekalian ya. Cinta itu apa? Kita telah berbicara banyak tapi merasa kurang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.